Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sekarang yaitu waja'at riwayat, dan telah datang riwayat pula, riwayat yang lain, annal malakal mauti, sungguhnya malaikat maut, yaitu idza tawallallahu qabbidan nafsahu, tatkala kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa malaikat maut. Kalau di hadis ini sing nyabut nyawane malaikat maut langsung Allah. Panjenengan kan pernah berpikir tidak? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernafas, setiap sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati. Sehingga malaikat, makhluk hidup semuanya mesti merasakan mati. Yang tidak mati cuma hanya Allah. Dialah adalah Al-Hayyu yang maha hidup. Nah, panjenengan pernah berpikir enggak? Nek sing tugasnya mencabut nyawa ke malaikat maut, engkau nek wis pernah mati kabeh, gari malaikat maut tok ambil Allah. Sementara hadis kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap sesuatu yang berjiwa pasti merasakan mati. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut nyawa malaikat maut? Ada dua penafsiran. Siji langsung dicabut nang Allah, yang nomor dua dicabut nang malaikat maut dewek. Kalau di riwayat ini hadis yang menunjukkan Allah yang langsung mencabut. Kalau di hadis ini, nah Allah kemudian mencabut nyawa malaikat maut itu. Setelah kemudian ba'dal mauti khalaiq, setelah kematian seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup semuanya mati, lantas kemudian tinggal Allah dan malaikat maut. Lantas Allah mencabut yaitu malaikat maut karena ana dalil kullun nafsin dha'iqatul maut. Itu maksudnya. Lantas setelah itu kemudian malaikat maut berkata, malaikat maut terus ngomong, wa ngizatika, demi kemuliaanmu wahai Allah Subhanahu wa taala, lau ngalimtum min sakratul mauti, kalau seandainya aku mengetahui terhadap masalah sakratul maut yang aku ketahui rasanya seperti ini, maqabattu, maka sungguh aku tidak akan mau mencabut nafsal mukmin, terhadap nyawa orang beriman. Dia ngomong dewek, wondene nek ngerti larangane sakratul maut, aku agarap nyabut nyawane wong sing beriman. Menunjukkan malaikat maut janjane ke eman kambi sampean. Mulane aja wedi toh kemudian kalau menurut kitab yang lain dia mencabut orang beriman itu seperti dengan sesuatu yang sangat halus. Permasalahan seperti itu. Kalau melihat kitab ini, wah cukup mengerikan bagaimana sakratul maut itu. Lantas berikutnya, lantas kalau menurut riwayat yang lain, sekarang menurut riwayat yang lain, riwayatnya itu do'if, kalau ini do'if, dari Sahar bin Hausyab. Sementara kemudian su'ila Rasulullah, di dalam riwayat ini pernah ditanya Rasulullah nganil mauti wasidatihi. Rasulullah pernah ditanya terhadap masalah kematian dan bagaimana dahsyatnya. Rasulullah pernah ditanya bagaimana kematian dan dahsyatnya. Kemudian faqala, menjawab Rasulullah, inna ahwanal mauti bimangzilati haskati kanat fiswafi. Kalimat ini, sungguhnya yaitu yang paling ringan kematian itu, sungguhnya kematian sing paling ringan kalau di dalam hadis ini, yaitu kematian itu seperti rumput berduri di dalam kain wol. Wahal tuhrajuh al-haskatu min saufi illa wa mangaha sauf. Kata Rasulullah, lantas kalau seandainya kematian itu seperti rumput berduri yang diletakkan di dalam kain wol, lantas bagaimana tatkala kemudian rumput berduri itu dicabut dari kain wol itu? Apakah kain wolnya kemudian ikut tidak atau kemudian tidak terlepas? Kira-kira nek seandainya ana rumput berduri gulung-gulung mengkain wol, cabut kain wolnya melu kena apa mboten? Kena. Ewe jawab cerene Rasulullah, kira-kira nek dicabut seperti itu ikut tidak kena, bisakah kemudian kau mencabut yang seperti itu, kain wolnya kemudian tidak terkena tercabut? Maksudnya seperti itu.
kalau di dalam periwayatan ini. Lantas qala Sahar, kemudian berkata Sahar bin Hausab, walamma hadarat, tatkala kemudian telah hadir mau nabi-nabi siki sahabat-sahabat Rasulullah, maka tatkala kemudian hadir yaitu kematian kepada sahabat Nabi Amr bin As, al-wafatu wafat. Lama hadarat Amr bin As al-wafat, yaitu wafat. Qala lahu ibnuhu ya abatahu, kemudian berkata yaitu anaknya, sungguhnya anaknya Amr bin As, terus ngomong meng Amr bin As sing bapaknya mau, atau bapaknya itu Amr bin As. Dia berkata anaknya itu, innaka latakulu lana, sungguhnya engkau wahai ayah dulu pernah berkata, bapak sampean kan biar pernah ngomong, maksudnya gue, laitani, kalau seandainya engkau mendapati seseorang, kalau seandainya aku mendapati seseorang laki-laki ngakilan yang pandai berakal, labiban juga cerdas, kalau aku mendapati seorang laki-laki yang cerdas dan pandai, kalimat ini Ninda nuzulul mauti, tatkala datangnya sakaratul maut, lantas kemudian dia disuruh untuk mensifati kepadaku apa ya kemudian yang dirasakan tatkala kemudian sakaratul maut, dan aku mendapati laki-laki yang cerdas itu dan pandai tatkala datang sakaratul maut, padahal dirimu sendiri wahai ayah aku tidak mendapati laki-laki lainnya. Anaknya ngomong meng bapaknya seperti itu. Bapak yang pesen kambi anaknya, kowe kalau suatu saat kemudian ketemu dengan seorang laki-laki yang cerdas, yang pandai, tatkala dia sedang sakaratul maut, mintalah kemudian dia untuk memberi wejangan bagaimana kemudian terkait masalah sakaratul maut itu. Tetapi kemudian anaknya setelah kesana kemari tidak mendapati seorang laki-laki yang lebih pandai, lebih cerdas dari ayahnya sendiri, yaitu Amr bin As, salah seorang sahabat Rasulullah. Lantas setelah itu kemudian berkata, yaitu Amr bin As, ya bani, wahai anakku, wallahi demi Allah, maka demi Allah, ka'anna, maka yang namanya kemudian kematian atau sakaratul maut itu seperti junubi lambungku, yaitu di dalam himpitan lemari. Kata beliau, seperti lambungku di dalam himpitan lemari. Wa ka'anni, maka pada saat itu seakan-akan aku seperti bernafas di dalam lubang jarum. Aku kayak bernafas kayak nang bolongan dom. Kalimatnya seperti itu. Wa ka'anna, maka aku seakan-akan seperti dahan yang berduri, yang kemudian dahan berduri itu ditarik paksa mulai dari telapak kaki sampai menuju atas kepala. Ini menurut penjelasan dari Amr bin As, cuma sayangnya di periwayatan ini dhaif. Tetapi perlu diingat, pelajaran yang dimaksud di dalam bab ini adalah pelajaran yang kembali supaya kita semuanya berhati-hati terhadap permasalahan sakaratul maut, karena setiap manusia pasti akan mendapati yang seperti itu. Setiap manusia karena pasti suatu saat akan mati. Yang jelas, kalau kemudian kita melihat dalil-dalil yang lebih sahih dari semuanya itu, selama kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kemudian semuanya itu selesai. Cumanya saja kalau kita bicarakan di dalam hadis-hadis ini, kematian yang menimpa kepada nabi-nabi saja seperti itu, ini artinya adalah pelajaran yang cukup berharga bagi kita semuanya untuk mempersiapkan bagaimana yang terbaik terhadap hari yang pasti kita dapati itu, yaitu kematian. Karena tidak mungkin kemudian kita bisa berlari. Kalaupun seandainya kemudian kita berlari, hendak kemana kemudian berlari. Kalau seandainya kemudian kita bersembunyi, hendak kemana kemudian kita bersembunyi. Sebagaimana Al-Quran telah menyebutkan, aynama takunu yudrikumul mautu. Kalaupun seandainya kemudian, kalau seandainya kematian mendapati dirimu, engkau tidak mungkin akan bisa berlari, bersembunyi, sekalipun bersembunyi di benteng yang kokoh, di istana yang megah. Kalau kematian itu mendapatimu, maka sungguh kita tidak akan pernah bisa berlari dan tidak akan bisa bersembunyi. Artinya dalam terkait permasalahan ini, yang lebih baik diantaranya itu adalah mempersiapkan
terhadap hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan masalah sakaratul maut, agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang selamat baik di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat.